Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Setiap manusia menjalani hidup dengan caranya masing-masing. Namun satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa perjalanan ini tidak selamanya panjang. Kita sering mengumpulkan mimpi demi mimpi, mengejar dunia seolah dunia akan menunggu kita. Tapi jarang sekali kita berhenti untuk bertanya, sebenarnya sejauh apa aku sudah berjalan dari Allah? Pertanyaan itu baru muncul saat hati mulai gelisah, ketika dunia tidak lagi memberi kenyamanan, dan ketika ambisi yang dulu membanggakan berubah menjadi sesuatu yang terasa hampa. Dalam setiap detik kehidupan, Allah selalu memberikan kita pertanda, meski sering kita abaikan. Ada saat-saat hati ingin kembali, tapi tangan kita lebih memilih menggenggam dunia. Ada waktu ketika kita mendengar suara hati memanggil, namun langkah kita justru menjauh. Kita hidup tanpa menyadari bahwa kesempatan untuk kembali tidak selalu hadir dua kali. Kesadaran itu hadir di akhir perjalanan, ketika waktu tidak lagi memberikan ruang seluas dulu. Hidup memberikan banyak pilihan, tapi tidak semuanya membawa kita kepada cahaya. Ada pilihan-pilihan yang membuat hati mengeras, mata menjadi buta, dan telinga tertutup dari kebenaran. Kita mengira masih ada hari esok, masih ada kesempatan lain untuk memperbaiki diri. Tapi kenyataan berkata sebaliknya, bahwa tidak ada seorang pun yang dijamin akan sampai ke esok hari. Dan ketika menyadari hal itu terlambat, barulah kita memahami betapa mahalnya waktu yang Allah pinjamkan. Dalam keheningan malam, seringkali Allah mengetuk pintu hati kita. Kadang lewat masalah yang tiba-tiba datang, kadang lewat kehilangan, kadang lewat rasa kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Namun manusia sering menolak pesan itu. Kita memilih cahaya dunia dibanding cahaya iman, memilih kesenangan sesaat daripada ketenangan abadi. Dan ketika nikmat itu dicabut, hati mulai bertanya, mengapa aku tidak sadar sejak dulu? Ada begitu banyak orang yang baru memahami nilai iman setelah mereka kehilangannya, baru merindukan salat setelah bertahun-tahun meninggalkannya, baru menangis di sajadah setelah sekian lama tidak pernah menyentuhnya. Manusia memang sering terlambat, tapi Allah tidak pernah terlalu cepat menghukum. Allah biarkan kita mencari, tersandung, jatuh, lalu kembali, agar kita benar-benar mengerti makna hidayah. Namun dalam perjalanan itu, ada pula yang menyadari semuanya ketika pintu kesempatan sudah hampir tertutup. Ketika usia tidak lagi muda, ketika tubuh tidak lagi kuat, ketika dosa sudah terlalu menumpuk. Hati menyesal, tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Dan inilah tragedi yang tidak sedikit dialami manusia. Menyadari nilai sebuah hubungan dengan Allah ketika hubungan itu sudah lama ditinggalkan. Kesadaran yang terlambat itu seringkali ditandai oleh tangis. Tangis karena takut, tangis karena kehilangan, tangis karena buruknya masa lalu. Tangis itu seakan berkata, "Ya Allah, mengapa aku baru sadar sekarang?" Namun air mata tidak pernah sia-sia jika ia mengalir untuk kembali kepada Allah. Karena Allah tidak melihat masa lalumu, yang Allah lihat adalah kemana kakimu melangkah setelah engkau sadar. Dan karena itulah perjalanan kita dimulai. Perjalanan memahami mengapa manusia bisa terperosok jauh dari Allah. Perjalanan tentang bagaimana hati bisa kosong meski dunia menawarkan segalanya. Perjalanan tentang betapa berharganya kesempatan untuk kembali, bahkan ketika seseorang merasa sudah terlambat. Inilah perjalanan batin yang tidak mudah, namun sangat penting bagi setiap hamba yang menginginkan akhir yang baik. Narasi ini hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyentuh sisi paling dalam dari hati kita. Kita semua pernah jauh dari Allah, kita semua pernah lalai, dan kita semua pernah mengira bahwa esok hari adalah milik kita. Tapi narasi ini ingin mengingatkan bahwa hidayah adalah cahaya yang harus dijaga sebelum padam dan sebelum semuanya terlambat.
Maka dengan hati yang penuh harap, marilah kita menyelami kisah ini. Kisah seorang hamba yang baru sadar ketika segalanya terasa terlambat. Kisah yang mungkin mencerminkan hidup kita sendiri. Semoga lewat kisah ini, Allah membuka pintu hati kita sebelum pintu itu tertutup selamanya. Karena tidak ada perjalanan yang lebih indah daripada perjalanan kembali kepadanya. Ketika penyesalan itu terbangun terlambat. Ada saat dalam hidup ketika hati baru benar-benar terbuka, setelah segalanya runtuh. Ketika seorang hamba akhirnya menyadari betapa jauhnya ia melangkah dari Allah, tetapi langkah itu sudah terlalu panjang, terlalu dalam, terlalu berat untuk kembali dengan mudah. Penyesalan pun datang seperti badai, menghantam tanpa ampun, membuat hati gemetar dan dada sesak. Dalam momen itu manusia baru memahami betapa berharganya waktu yang dulu sering ia abaikan. Namun kesadaran itu lahir di saat semuanya tak lagi sama. Dan disinilah kisah itu dimulai. Kisah seseorang yang tersadar, tetapi merasa sudah terlambat. Hidup sering memberikan tanda-tanda halus, bisikan lembut yang mengajak kembali kepada Allah. Tapi manusia, dengan segala kesibukan dunia dan ambisi tanpa batas, menutup pintu-pintu itu satu persatu. Ia memilih mengejar apa yang tampak, bukan apa yang kelak menyelamatkan. Hingga suatu hari, pintu itu tertutup bukan karena ia menolaknya, tetapi karena waktu tidak memberinya kesempatan lagi. Kesadaran itu pun datang dengan luka yang dalam, bahwa ia telah lama berpaling dari Rabb yang selalu menunggunya. Ketika penyesalan datang terlambat, manusia merasakan bagaimana hampa dan rapuhnya hati tanpa cahaya iman. Ia meraba-raba ruang kosong dalam jiwanya, mencari sesuatu yang dulu pernah ada, ketenangan. Namun ketenangan itu hilang, tertimbun oleh dosa dan kelalaian yang menggunung. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa dulu aku tidak kembali ketika Allah masih memanggilku dengan lembut? Pada detik-detik seperti itu, seseorang baru mengerti betapa kasih sayang Allah begitu besar. Allah tidak pernah meninggalkannya, dialah yang pergi. Allah tidak pernah menutup rahmatnya, dialah yang memalingkan pandangan. Dan ketika ia sadar, air matanya tumpah tanpa bisa ia tahan. Bukan hanya karena dosa-dosanya, tetapi karena ia baru memahami betapa baiknya Allah selama ini. Namun penyesalan itu membawa beban yang terasa menghancurkan. Ia melihat hidupnya yang lama ia banggakan, dan kini ia tahu betapa kosongnya semua itu. Ia ingat malam-malam yang ia habiskan untuk kesenangan dunia, tetapi sekarang ia tahu, satu rakaat tahajud yang ia tinggalkan jauh lebih berharga daripada semua hiburan itu. Ia menyesal, sangat menyesal, tapi waktu tidak pernah bisa berputar kembali. Di titik paling gelap itu, seseorang mulai memahami arti kalimat, waktu adalah amanah dari Allah. Sudah begitu banyak waktu yang dihabiskan untuk dunia, begitu banyak detik yang terbuang sia-sia, begitu banyak kesempatan baik yang ditolak. Namun kini, semua itu tinggal kenangan, dan kenangan itu tidak bisa diperbaiki. Ia akhirnya sadar bahwa hari-hari yang ia abaikan adalah harta yang kini tidak bisa lagi ia beli. Dalam kesedihan yang dalam itu, ia mulai melihat bahwa dosa-dosanya telah menjadi rantai yang kuat. Dulu ia merasa bebas dengan kemaksiatannya, tapi sebenarnya ia sedang terikat erat tanpa ia sadari. Dan kini, ketika ia ingin kembali, rantai itu terasa menahan kuat langkahnya. Ia menangis bukan hanya karena dosanya banyak, tetapi karena ia baru menyadari bahwa selama ini ia hidup sebagai hamba dunia, bukan hamba Allah. Kesadaran yang terlambat adalah pedang bermata dua. Di satu sisi ia membuka mata manusia tentang hakikat hidup, tapi di sisi lain ia menusuk hati dengan rasa bersalah yang sulit dihapus. Ia mulai mengingat kebaikan-kebaikan yang dulu sempat ia lakukan, lalu berhenti. Ia berpikir, andai dulu aku tetap istiqamah, andai dulu aku kembali lebih cepat. Namun terlambat bukan berarti tidak ada harapan sama sekali.
Meskipun hati hancur, Allah tidak menolak hamba-Nya yang datang dengan tulus. Tetapi rasa sudah terlambat itu menghantui, membuat langkah terasa ragu. Ia ingin kembali, tetapi ia merasa dirinya terlalu kotor. Ia ingin sujud, tetapi ia merasa tidak layak. Padahal Allah mencintai hamba yang kembali lebih dari cintanya manusia kepada dirinya sendiri. Maka disinilah perjalanan baru seorang hamba dimulai, perjalanan yang dimulai dari reruntuhan penyesalan, perjalanan berat yang penuh tangis dan doa, perjalanan menuju Allah, meski hatinya berbisik, "Aku terlambat." Tapi Allah dengan segala kasih sayangnya selalu berkata, "Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepadaku." Dan disinilah segmen kedua akan membawa kita lebih dalam tentang hati yang menjerit ingin kembali. Ketika hati mulai mencari jalan pulang, setelah penyesalan menghantam begitu keras, hati manusia mulai mencari jalan pulang. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang lembut namun kuat, seperti angin sepoi yang menyentuh jiwa. Panggilan itu bukan suara dunia, tetapi suara fitrah yang selama ini terkubur oleh kesibukan, kesalahan, dan kelalaian. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mulai mendengarnya kembali. Hati yang selama ini keras kini mulai retak. Retakan itu sakit, namun dari sana cahaya kecil masuk dan menembus gelap yang dulu ia anggap sebagai kenyamanan. Cahaya itu membuatnya membuka mata, melihat bagaimana hidupnya selama ini jauh dari Allah. Ia mulai merasakan kerinduan yang aneh, kerinduan untuk kembali menyebut nama Tuhannya, kerinduan untuk kembali sujud, kerinduan untuk kembali merasakan damai yang dulu pernah ia rasakan. Namun untuk kembali bukan perkara yang mudah. Hati manusia dipenuhi rasa malu, rasa bersalah, rasa tidak pantas. Ia merasa dirinya terlalu kotor untuk mendekat, terlalu hina untuk meminta, terlalu jauh untuk diampuni. Tapi di sisi lain, ada rasa yang tidak bisa ia abaikan, keinginan untuk dimaafkan, keinginan yang membuatnya menangis dalam sunyi. Ia mulai mengingat masa-masa ketika ia masih rajin berdoa, ketika hatinya lembut dan mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Ia ingat bagaimana tenangnya hati ketika ia bangun subuh, bagaimana damainya jiwa ketika ia menjaga pandangan, bagaimana lapangnya hidup ketika ia mendekat kepada Allah. Ingatan itu menghantam kesadarannya seperti gelombang besar. Ia rindu, tetapi ia takut terlambat. Pada masa itu pula, Allah mulai membukakan jalan-jalan kecil yang menjadi petunjuk. Ia mendengar ceramah yang menusuk hati. Ia melihat ayat Al-Quran yang seolah ditujukan langsung untuknya. Ia bertemu seseorang yang mengingatkannya tentang akhirat. Semua itu hadir bukan kebetulan, tetapi sebagai tanda bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang hatinya ingin pulang. Hati yang telah lama kotor mulai membersihkan dirinya dengan tangisan. Tangisan bukan sekadar air mata, tetapi luapan kesadaran bahwa hidup bukan tentang dunia semata. Ia menangis bukan karena dunia hilang darinya, tetapi karena ia baru menyadari bahwa dirinya kehilangan hubungan dengan Allah. Dan kehilangan itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan apapun di dunia. Namun meskipun hati mulai kembali hidup, syaitan tidak tinggal diam. Ia mulai membisikkan keraguan. Untuk apa kamu kembali? Kamu sudah terlalu banyak dosa. Tidak ada yang akan memaafkanmu. Yang kau lakukan sudah terlalu buruk. Dada terasa semakin berat, langkah semakin ragu. Hati ingin kembali, tetapi bisikan itu mengikat kuat. Inilah ujian pertama bagi orang yang ingin bertobat, memerangi dirinya sendiri. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan hamba yang ingin kembali sendirian. Ia memberikan kekuatan halus yang membuat langkah itu tetap bergerak meski gemetar. Ia memberikan keberanian kecil untuk mengucap, "Astaghfirullah." Meskipun pelan, meskipun ragu, kata itu menjadi pintu awal yang membuka banyak hal. Dan setiap kali ia mengucapkannya, hati terasa sedikit lebih ringan. Ia mulai belajar menerima bahwa kembali kepada Allah tidak memerlukan kesempurnaan melainkan kejujuran.
Allah tidak meminta manusia untuk datang dengan dosa yang sudah hilang, tetapi datang dengan hati yang ingin berubah. Kesadaran ini membuatnya berani mengambil satu langkah kecil menuju Allah. Dan satu langkah itu terasa seperti melangkahi gunung yang besar, tapi ia melakukannya. Segmen ini berakhir dengan satu pesan, bahwa ketika hati mulai mencari jalan pulang, berarti Allah sedang menuntunmu. Tidak ada yang terlambat bagi hamba yang ingin kembali, namun perjalanan ini masih panjang, karena dalam segmen selanjutnya, ia akan dihadapkan pada pertarungan besar antara tekad untuk berubah dan godaan dunia yang berusaha menariknya kembali. Ketika dunia masih menarikmu kembali. Ketika seseorang mulai menapaki jalan taubat, dunia tidak serta-merta melepaskannya. Dunia yang dulu membuatnya lalai kini datang kembali dengan bentuk yang lebih menggoda, lebih dekat, lebih sulit dihindari. Ia merasa seperti ditarik dari dua arah, satu menuju Allah, satu menuju masa lalunya. Dan tarikan dunia itu tidak pernah lemah. Teman-teman lama mengajaknya kembali pada kebiasaan yang dulu ia banggakan. Lingkungan yang dulu menjadi rumah bagi kelalaiannya kini datang lagi dengan wajah yang sama. Ia merasa tidak enak menolak, merasa malu berubah, bahkan terkadang merasa tekanan besar untuk tetap menjadi orang yang sama. Inilah masa di mana manusia diuji. Apakah ia benar-benar ingin berubah atau hanya mengikuti suasana hati? Godaan dunia bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri. Nafsu yang pernah diberi makan begitu besar, sulit dipadamkan begitu saja. Kenyamanan dosa terasa ingin dicicipi lagi, meski hanya sekali saja. Ia mulai berperang dengan dirinya sendiri, antara ingin kembali kepada Allah dan ingin mempertahankan kebiasaan lama yang menyenangkan. Setiap kali ia mencoba meninggalkan maksiat, bisikan itu datang. Kamu tidak akan kuat. Semua orang melakukannya. Allah akan mengampunimu nanti. Bisikan itu terdengar logis, terdengar nyaman, terdengar seperti jalan pintas. Tapi ia tahu itu hanya tipu daya, hanya jebakan halus yang mengarahkannya kembali pada gelap. Di tengah godaan itu, hati menjadi arena pertarungan yang panas. Satu sisi berkata bahwa Allah lebih pantas dicintai, sisi lain berkata bahwa dunia lebih mudah dijalani. Ia mulai merasa lelah, tetapi kelelahan itu justru bukti bahwa ia sedang berada di jalan yang tepat. Karena jalan kembali kepada Allah memang tidak mudah, tetapi setiap langkahnya bernilai pahala. Dalam momen itu, ia sering merasa sendirian. Ia merasa tidak ada yang memahami perjuangannya. Tapi sebenarnya, Allah sangat dekat. Ia mengirimkan tanda-tanda yang meneguhkan. Ada saat di mana ia tiba-tiba teringat kematian. Ada momen ketika hatinya seakan dipeluk oleh ayat Al-Quran yang ia baca tanpa sengaja. Ada waktu ketika ia melihat diri sendiri di cermin dan merasa malu pada Rabb-Nya. Dari tanda-tanda itu, ia mulai mengerti bahwa dunia tak pernah layak dipertahankan mati-matian. Dunia hanyalah persinggahan, bukan tempat tinggal, dan semua godaan itu hanya ujian untuk melihat seberapa besar tekadnya untuk kembali kepada Allah. Namun ia juga sadar bahwa ia tidak kuat jika berjalan sendiri tanpa pertolongan Allah. Maka ia mulai belajar sebuah doa yang sederhana namun sangat kuat. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Doa itu menjadi senjatanya setiap kali dunia menarik-nariknya. Ia ucapkan sambil menangis, sambil berharap, sambil memohon agar Allah tidak melepaskannya kembali ke kelalaian. Karena kini ia tahu, apapun lebih baik daripada kembali jauh dari Allah. Seiring waktu, dunia mulai kehilangan cengkeramannya. Bukan karena godaan itu hilang, tetapi karena hatinya mulai dipenuhi cahaya. Ketika cahaya itu bertambah, gelap tidak lagi terasa menarik. Dan meski pertarungan itu belum berakhir, ia telah memenangkan babak pertama. Bertahan. Bertahan adalah kemenangan bagi seorang hamba yang ingin berubah. Segmen ini mengajarkan bahwa perjalanan taubat tidak pernah mulus. Dunia akan selalu mencoba menarikmu kembali. Tapi jika kamu bertahan, jika kamu tetap meminta pertolongan Allah, maka kamu sedang berjalan ke arah yang benar. Di segmen berikutnya,
kita akan melihat bagaimana Allah mulai membukakan pintu-pintu kebaikan bagi mereka yang bersungguh-sungguh ingin kembali. Ketika Allah mulai membuka pintu-pintu harapan, Allah tidak pernah membiarkan hamba-Nya berjuang sendirian. Ketika seseorang benar-benar ingin kembali, meski hanya dengan satu langkah kecil, Allah membukakan banyak jalan untuknya. Jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalan yang terasa seperti hadiah dari langit untuk hati yang sedang mencoba pulang. Ia mulai merasakan perubahan halus dalam hidupnya. Hatinya lebih mudah tersentuh. Suara azan yang dulu hanya dianggap pengingat waktu kini terasa seperti panggilan lembut yang menusuk hati. Doa yang dulu terasa hampa kini terasa dalam. Ia mulai menemukan makna yang sebelumnya hilang. Allah juga mempertemukannya dengan orang-orang baik. Ada teman yang tiba-tiba mengajak salat berjamaah. Ada saudara yang mengingatkannya tentang Allah tanpa menghakimi. Ada guru atau ustaz yang mengajarkan ilmu dengan penuh kasih. Pertemuan itu bukan kebetulan, itu adalah hadiah dari Allah untuk hamba yang ingin kembali. Ia mulai memahami bahwa ketenangan bukan sesuatu yang bisa dibeli. Ketenangan adalah karunia dari Allah untuk hati yang mendekat. Dan kini ketenangan itu mulai ia rasakan sedikit demi sedikit. Ia merasa lebih ringan, lebih lapang, lebih damai. Padahal hidupnya tidak tiba-tiba berubah, tetapi hatinya berubah. Ketika hatinya mulai hidup, ia mulai membangun hubungan baru dengan Al-Quran. Ayat-ayat yang dulu terasa seperti teks biasa, kini terasa seperti nasihat pribadi dari Allah. Ia menangis saat membaca kisah orang-orang terdahulu. Ia tremor saat membaca ayat tentang azab. Ia tersenyum saat membaca ayat tentang rahmat. Al-Quran menjadi temannya. Allah juga mempermudah amal-amal kecil yang dulu terasa berat. Ia mulai bisa bangun tepat waktu untuk salat subuh. Ia mulai bisa menahan diri dari maksiat yang dulu begitu mudah ia lakukan. Ia merasa semakin kuat. Dan kekuatan itu bukan darinya. Itu pertolongan Allah yang datang saat ia paling membutuhkannya. Setiap langkah kecil menuju Allah dibalas dengan ribuan cinta. Setiap air mata taubat dibalas dengan ketenangan. Setiap dosa yang ditinggalkan diganti dengan pahala. Bahkan ketika ia masih jatuh bangun, Allah tetap memberikan kebaikan. Ia merasa semakin yakin bahwa Allah mencintai hamba yang mau berubah, bahkan meski perubahan itu terjadi setelah penyesalan yang terlambat. Ia mulai memahami hikmah besar, bahwa kadang Allah biarkan seseorang jatuh jauh, agar ketika ia kembali, ia benar-benar mengerti nilai hidayah. Ia benar-benar menghargai iman. Ia benar-benar menyadari betapa berharganya waktu. Jatuhnya dulu menjadi pelajaran besar yang membuatnya tidak ingin kembali ke masa kelam. Dengan semua pintu harapan itu, lahirlah tekad baru dalam dirinya. Tekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua dari Allah. Tekad untuk membuktikan cintanya dengan amal, bukan sekadar penyesalan. Ia mulai menapaki jalan yang lebih jelas, jalan menuju kedamaian akhirat. Segmen ini menunjukkan bahwa ketika hamba ingin berubah, Allah membantunya dengan cara yang luar biasa. Namun perjalanan belum selesai. Dalam segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana seseorang belajar menerima masa lalunya agar bisa benar-benar melangkah ke depan tanpa rasa hancur. Menerima masa lalu yang pahit. Salah satu ujian terbesar dalam perjalanan kembali kepada Allah adalah menerima masa lalu. Masa lalu yang penuh dosa, kesalahan, kelalaian, dan penyesalan. Manusia seringkali sulit memaafkan dirinya sendiri. Ia merasa aibnya terlalu besar, dosanya terlalu banyak, dan kesalahannya terlalu menyakitkan. Namun untuk berjalan maju, ia harus berdamai dengan dirinya. Pada tahap ini, ia mulai mengingat satu persatu kesalahan yang pernah ia lakukan. Setiap kenangan pahit seolah muncul ke permukaan, menohok hati. Ia merasa tidak layak menjadi hamba yang dicintai Allah. Ia merasa kecil, tapi justru dari perasaan kecil itulah lahir ketawaduan, lahir kerendahan hati, lahir kesadaran bahwa ia sangat membutuhkan Allah.
Allah tidak pernah memerintahkan hambanya untuk melupakan masa lalu, tetapi untuk belajar darinya. Masa lalu tidak diciptakan untuk membuat seseorang terpuruk, tetapi untuk membuatnya bangkit. Dan ketika ia menyadari itu, ia mulai melonggarkan genggaman rasa bersalah yang menghancurkan dirinya. Ia belajar bahwa semua manusia pernah salah. Bahkan para nabi pun pernah diuji oleh pilihan yang berat. Namun yang membedakan adalah bagaimana mereka bangkit. Dan kini ia ingin bangkit, bukan sebagai orang sempurna, tetapi sebagai hamba yang terus berusaha. Menerima masa lalu bukan berarti menganggapnya baik. Menerima berarti memahami bahwa masa itu telah berakhir. Ia tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tetapi ia bisa mengubah apa yang terjadi setelah itu. Ia bisa menulis bab baru yang lebih baik, yang lebih dekat dengan Allah. Disinilah ia mulai memandang masa lalunya dengan sudut pandang baru. Masa itu adalah sebab ia kembali kepada Allah. Jika ia tidak jatuh, mungkin ia tidak akan sadar. Jika ia tidak terluka, mungkin ia tidak akan mencari penyembuh. Jika ia tidak tersesat, mungkin ia tidak akan menemukan jalan pulang. Masa lalu yang pahit menjadi pintu hidayah. Allah Maha Pengampun. Dosa sebesar apapun tidak lebih besar daripada rahmat Allah. Ini bukan sekadar kalimat, tetapi kebenaran yang membuat hati yang hancur kembali menyatu. Ia mulai mempercayai bahwa Allah benar-benar bisa menghapus dosanya, bukan hanya menutupinya, tetapi menghapus sampai tidak tersisa. Hati yang dulu dipenuhi rasa malu kini dipenuhi harapan. Ia tidak memaafkan dirinya sendiri karena merasa layak, tetapi karena percaya pada janji Allah. Dan dengan itu, ia mulai berjalan lebih ringan, lebih tenang, lebih yakin. Masa lalu yang dulu menjadi beban kini menjadi pelajaran. Pelajaran itu membuatnya lebih berhati-hati, lebih bijak, lebih sabar. Ia mulai menjadi versi dirinya yang lebih baik, versi yang lahir dari luka. Segmen ini mengajak kita memahami bahwa masa lalu bukan akhir. Masa lalu hanya bagian dari perjalanan. Di segmen berikutnya, kita akan masuk pada tahap penting lainnya, memperbaiki hubungan dengan Allah melalui ibadah yang konsisten dan mendalam. Membangun kembali hubungan dengan Allah. Setelah menerima masa lalunya, ia mulai membangun kembali hubungan dengan Allah. Hubungan yang dulu retak kini perlahan ia perbaiki, bukan dengan hal besar, tetapi dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Ia mulai menyadari bahwa kedekatan dengan Allah bukan terjadi dalam satu malam, tetapi dalam kesabaran yang panjang. Ia memulai dari yang paling dasar, salat. Salat yang dulu ia kerjakan terburu-buru kini ia lakukan dengan perlahan, seolah ingin merasakan setiap takbir dan setiap sujud. Ia tidak lagi salat hanya karena kewajiban, tetapi karena kebutuhan. Ia merasa hampa tanpa salat, merasa gelisah jika melewatkannya. Ia mulai memperbaiki wudu, memperpanjang doa, memperlambat bacaan. Setiap kali ia menengadahkan tangan, hatinya terasa lebih lembut. Ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap ibadahnya, dan meski ia belum sempurna, ia merasa hidupnya lebih terisi. Ibadah-ibadah sunnah yang dulu ia anggap berat, kini mulai terasa lebih mudah. Ia mulai mencoba salat tahajud, meski hanya 1 rakaat. Ia mulai membaca Al-Quran sebelum tidur. Ia mulai bersedekah walau sedikit. Semua itu menghadirkan ketenangan yang selama ini hilang. Ia mulai memahami satu rahasia besar. Semakin ia mendekat kepada Allah, semakin Allah mendekat kepadanya. Allah menguatkannya, melindunginya, menjaganya, dan melapangkan jalannya. Ia merasa seperti memiliki seseorang yang selalu ada untuknya, dan memang benar, Allah selalu ada. Dalam ibadahnya, ia menemukan kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Bukan karena ia hebat, tetapi karena Allah memudahkan. Ibadah menjadi pagarnya. Ketika godaan datang, ibadahlah yang membuatnya mampu berkata tidak. Ketika syaitan membisikkan berbagai hal, ibadahlah yang mematikan bisikan itu. Ia juga mulai memahami bahwa hubungan dengan Allah bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi tentang akhlak, tentang hati yang bersih, tentang menjaga lisan,
tentang menghargai orang lain. Ia mulai membenahi sifat-sifat buruk yang dulu tumbuh subur dalam dirinya. Amarah, sombong, iri, dengki. Ia berusaha menjadi hamba yang lebih baik. Semakin lama ia berjalan, semakin banyak pintu kebaikan yang Allah bukakan. Ia merasa hidupnya berubah, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hatinya kuat. Ia menghadapi hidup dengan jiwa yang lapang, karena ia tahu Allah bersamanya. Hubungan yang dulu retak kini semakin erat. Ia mulai merasa dekat dengan Allah, sangat dekat. Ia merasakan manisnya iman yang dulu tidak ia rasakan. Ia merasakan ketenangan yang dulu tidak ia kenal. Dan ia tahu semua ini adalah karunia Allah. Segmen ini mengajarkan bahwa membangun hubungan dengan Allah adalah perjalanan panjang tetapi sangat indah. Dan bagi hamba yang ingin kembali, Allah memberikan ketenangan yang tidak diberikan kepada siapapun. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana seseorang mulai memperbaiki hubungan dengan sesama manusia setelah memperbaiki hubungannya dengan Allah. Memperbaiki hubungan dengan sesama. Ketika hubungan dengan Allah mulai membaik, hati seseorang menjadi lebih lembut. Dari kelembutan itu, lahir keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Ia mulai menyadari bahwa dosa terbesar dalam hidupnya bukan hanya dosa kepada Allah, tetapi juga dosa kepada manusia. Dosa yang seringkali lebih sulit diperbaiki. Ia mengingat orang-orang yang pernah ia sakiti. Ia mengingat ucapan-ucapannya yang tajam, sikapnya yang angkuh, tindakannya yang melukai. Semua itu muncul kembali dalam ingatannya, membuat hatinya perih. Ia tahu bahwa untuk benar-benar bersih, ia harus memperbaiki apa yang pernah ia hancurkan. Ia mulai dengan meminta maaf kepada mereka yang paling dekat dengannya, orang tua, pasangan, anak, saudara, teman. Ia menundukkan kepalanya, mengakui kesalahannya, dan meminta maaf dengan tulus. Tidak semua memaafkan dengan mudah, ada yang masih menyimpan luka, namun ia tetap melakukannya demi Allah. Ia belajar bahwa memaafkan dan meminta maaf bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa hatinya hidup. Hati yang hidup akan merasakan sakit ketika menyakiti orang lain. Hati yang hidup akan merasa bahagia ketika ia memperbaiki hubungan. Dan itulah yang kini ia rasakan. Ia juga mulai memperbaiki hutang-hutang kecil yang dulu ia lupakan. Ia mengembalikan barang yang bukan miliknya. Ia menutup kesalahan yang dulu ia biarkan terbuka. Setiap kali ia memperbaiki satu hal, hatinya merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa Allah menyukai hamba yang memperbaiki diri, tidak hanya dalam ibadah tetapi juga dalam urusan manusia. Terkadang ia harus menghadapi penolakan. Ada yang memilih tidak memaafkannya. Ada yang tidak ingin berbicara padanya lagi. Dan ia harus menerima itu. Ia sadar bahwa manusia punya hati dan luka. Ia hanya bisa berusaha, hasilnya ia serahkan kepada Allah. Ia mulai memperbaiki akhlaknya. Ia berusaha lebih sabar dalam berbicara. Ia belajar menahan lisan, menahan amarah, menahan emosi. Ia mulai menjadi lebih peka, lebih perhatian, lebih lembut. Perubahan ini tidak mudah, tetapi ia melakukannya sedikit demi sedikit. Dengan waktu, hubungan yang dulu retak mulai terasa membaik. Tidak semuanya kembali seperti semula, tetapi cukup membuatnya merasa bahwa ia sudah melakukan bagiannya. Dan yang terpenting, ia tahu bahwa Allah melihat semua usahanya. Ia mulai menjadi seseorang yang lebih bermanfaat. Ia membantu orang lain, ia bersedekah, ia berbuat baik tanpa berharap balasan. Ia ingin menjadi sebab kebaikan bagi orang lain, sebagaimana Allah telah menjadi sebab kebaikan baginya. Segmen ini mengingatkan kita bahwa taubat bukan hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tetapi juga dengan manusia. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana seseorang diuji kembali setelah memperbaiki hidupnya, karena perjalanan kembali kepada Allah selalu penuh ujian. Ujian baru di jalan kembali. Setelah ia memperbaiki banyak hal, ujian baru pun datang. Ujian ini bukan untuk menjatuhkannya, tetapi untuk menguatkannya.
Allah ingin melihat apakah ia benar-benar berubah atau hanya mengikuti emosi sesaat. Ujian itu datang melalui berbagai bentuk, kesulitan hidup, godaan lama, dan bahkan masalah yang tidak pernah ia duga. Kesulitan finansial mungkin datang, keluarga mungkin diuji, kesehatan mungkin menurun. Ia bingung dan bertanya-tanya, mengapa setelah aku bertaubat, hidup justru semakin berat? Namun ia belum menyadari bahwa kesulitan itu bukan hukuman, tetapi tanda cinta. Allah ingin membersihkan dosa-dosa masa lalunya dengan cara yang ia tidak suka, tetapi sangat ia butuhkan. Godaan lama pun kembali mendekat. Orang-orang yang dulu membawanya pada dosa muncul lagi dalam hidupnya. Kesempatan untuk bermaksiat seolah terbuka kembali. Jalan yang dulu membuatnya jatuh seakan memanggil lagi. Tetapi kali ini, ia sudah berubah. Ia lebih kuat dari sebelumnya. Ada saat-saat ia hampir terjatuh lagi. Ada momen ketika ia merasa lelah, merasa tidak kuat, merasa ingin kembali ke masa lalu karena masa lalu terasa lebih mudah. Namun setiap kali perasaan itu datang, Allah memberikan peneguhan dalam hatinya. Ia teringat ayat, ia teringat dosa, ia teringat kematian. Dan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Ujian terbesar bukanlah kesulitan atau godaan, tetapi rasa putus asa. Syaitan mencoba membuatnya merasa bahwa perubahan itu sia-sia, bahwa ia tidak akan pernah menjadi lebih baik, bahwa hidupnya terlalu rusak untuk diperbaiki. Tapi ia melawan. Ia terus berpegang pada janji Allah bahwa dia tidak pernah meninggalkan hambanya. Dalam ujian itu, ia menemukan rahasia lain, bahwa kesulitan mendekatkannya kepada Allah lebih cepat daripada kesenangan. Ketika ia menangis, ia merasa Allah mendengar. Ketika ia jatuh, ia merasa Allah memegangnya. Ketika ia lemah, ia merasa Allah menguatkannya. Dan itu membuatnya semakin yakin bahwa ujian adalah bagian dari cinta. Ia mulai memahami bahwa hidup memang tidak akan pernah mudah. Namun kini ia tidak menghadapi hidup dengan hati kosong. Ia menghadapi hidup dengan iman, dengan doa, dengan tawakal. Dan itu membuat segala sesuatu terasa lebih ringan. Ujian demi ujian membuatnya semakin matang. Ia menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, lebih tegar. Ia belajar menerima bahwa hidup bukan tentang menjalani apa yang ia inginkan, tetapi menjalani apa yang Allah tetapkan untuknya. Dan dalam ketetapan itu, selalu ada kebaikan yang tersembunyi. Setelah melewati banyak ujian, ia melihat satu hal. Dirinya sudah tidak sama. Ia bukan lagi hamba yang lalai dan jauh. Ia menjadi hamba yang dekat dan kuat. Dan ia bersyukur karena Allah tidak menyerah padanya, bahkan ketika ia hampir menyerah pada dirinya sendiri. Segmen ini menegaskan bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan taubat. Dan mereka yang bertahan dalam ujian akan mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana perubahan itu mulai membentuk masa depan yang lebih cerah. Masa depan yang berubah. Setelah melalui ujian demi ujian, ia mulai melihat bagaimana hidupnya perlahan berubah. Allah membukakan jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Rezekinya datang dari arah yang tidak disangka. Kesempatan-kesempatan baru muncul. Hatinya menjadi lebih tenang daripada sebelumnya. Dan masa depan yang dulu gelap kini terlihat lebih terang. Ia mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Jika dulu ia terburu-buru, kini ia tenang. Jika dulu ia mudah marah, kini ia mudah memaafkan. Jika dulu ia mengutamakan dunia, kini ia lebih memilih akhirat. Perubahan itu kecil, tetapi efeknya besar. Hidupnya lebih bermakna. Allah memberikan kemudahan dalam banyak hal. Ia merasakan keajaiban kecil setiap hari, doa yang cepat dijawab, masalah yang mudah diselesaikan, ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ia tahu bahwa semua itu adalah tanda bahwa Allah meridainya. Ia juga mulai menemukan tujuan hidup yang baru, tujuan yang bukan tentang mengejar dunia, tetapi tentang menjadi hamba yang baik. Ia ingin meninggalkan jejak kebaikan. Ia ingin menjadi seseorang yang bermanfaat, yang membawa cahaya bagi orang lain, yang membuat orang-orang mengenal Allah lebih dekat.
Masa depan itu bukan tanpa tantangan. Ia tetap diuji, tetapi kini ia tahu bagaimana menghadapinya. Ia tidak lagi panik, tidak lagi takut. Ia belajar menyerahkan segalanya kepada Allah, dan itu membuat hidupnya jauh lebih damai. Keputusan-keputusan besar dalam hidupnya kini, ia ambil dengan hati-hati. Ia tidak lagi mengikuti nafsu. Ia mendengarkan suara hatinya, ia istikharah, ia bermusyawarah, dan ia selalu merasakan keberkahan dalam setiap langkah yang ia ambil dengan nama Allah. Ia mulai meraih kembali hal-hal yang dulu hilang. Hubungannya dengan keluarga membaik. Kepercayaan yang dulu hancur perlahan kembali. Rezekinya stabil, hatinya lapang. Semua ini adalah buah dari perubahan yang ia lakukan dengan susah payah. Masa depan bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Ia tidak lagi dihantui oleh penyesalan. Ia mulai menulis bab-bab baru dalam hidupnya. Bab yang lebih indah, lebih bermakna, lebih dekat dengan Allah. Ia merasa hidupnya akhirnya memiliki arah. Meski kadang ia teringat masa lalunya, kini ia tidak lagi merasa sedih. Ia melihat masa itu sebagai bagian penting dari perjalanan. Tanpa masa itu, ia mungkin tidak akan pernah kembali. Tanpa masa itu, ia mungkin tidak akan pernah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Segmen ini menunjukkan bahwa taubat bukan hanya memperbaiki masa lalu, tetapi juga membangun masa depan, dan masa depan itu akan lebih indah bagi hamba yang kembali kepada Allah. Segmen terakhir akan membawa penutup yang mendalam tentang pertemuan kembali dengan Allah di akhir perjalanan. Ketika pertemuan dengan Allah menjadi tujuan hidup, pada akhirnya, perjalanan seorang hamba menuju Allah bermuara pada satu tujuan, bertemu dengannya. Setiap langkah taubat, setiap air mata penyesalan, setiap perjuangan melawan diri sendiri, semua itu mengarah pada satu momen yang pasti, hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabb-Nya. Momen itu bukan lagi menakutkan bagi orang yang telah kembali, tetapi menjadi sesuatu yang ia rindukan. Ia mulai menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah persinggahan singkat. Tidak peduli seberapa panjang hidup seseorang, pada akhirnya ia akan kembali kepada Allah. Dan ia ingin kembali dengan keadaan baik. Ia ingin kembali sebagai hamba yang diperjuangkan, bukan diabaikan. Ketika ia merenungkan kematian, ia tidak lagi merasakannya sebagai ancaman, tetapi sebagai pertemuan. Pertemuan dengan zat yang selama ini ia cari, ia rindukan, ia cintai. Ia ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah meridainya. Ia ingin meninggalkan dunia ini dengan hati yang bersih. Ia mulai menjalani hari-harinya dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah persiapan, setiap amal adalah bekal, setiap doa adalah harapan. Ia tidak ingin kembali pada kelalaian. Ia tidak ingin hidup tanpa arah. Ia ingin mati dalam keadaan membawa iman. Ia memahami bahwa hidup bukan tentang berapa banyak dunia yang ia miliki, tetapi berapa banyak hati yang ia sentuhkan, berapa banyak dosa yang ia tinggalkan, dan berapa banyak amal yang ia persembahkan kepada Allah. Itulah yang akan menyelamatkannya kelak di hari hisab. Seiring waktu, cintanya kepada Allah semakin kuat. Ia merasakan bahwa dunia tidak lagi memenuhi hatinya seperti dulu. Hatinya terisi oleh rasa rindu kepada Rabb-Nya. Ia ingin dekat dengannya di dunia maupun di akhirat. Dan rindu itu membuat ibadahnya semakin khusyuk. Ia mulai lebih sering merenung di malam hari. Ia berbicara kepada Allah dalam doanya. Ia mengakui kelemahannya, kesalahannya, dan ketergantungannya kepada Allah. Ia merasa begitu kecil di hadapan Sang Maha Besar, dan rasa kecil itu tidak membuatnya hina, tetapi membuatnya damai. Kini ia benar-benar memahami, terlambat bukan berarti selesai, terlambat bukan berarti tidak ada jalan. Selama seseorang masih bernapas, pintu taubat masih terbuka, dan ia telah membuktikan bahwa Allah lebih dekat dari yang ia kira, lebih penyayang dari yang ia bayangkan, lebih pemurah dari yang ia harapkan.
Perjalanan panjang ini mengajarkannya bahwa kembali kepada Allah adalah keputusan terbaik dalam hidup. Ia telah melewati kelam, penyesalan, pertarungan, ujian, dan kini ia melangkah dengan hati yang penuh cahaya. Ia tidak lagi takut masa lalu, tidak lagi takut dunia, dan tidak lagi takut mati. Karena ia tahu Allah menunggu di ujung perjalanan. Segmen terakhir ini mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah, meski kita merasa sudah hancur. Karena bagi Allah, hamba yang kembali adalah hamba yang mulia. Dan pada hari ketika kita berdiri di hadapannya, semoga kita termasuk hamba yang dibukakan pintu surga dan dipanggil dengan lembut, "Masuklah wahai hambaku yang telah kembali kepadaku." Menjelang akhir perjalanan ini, kita memahami bahwa penyesalan adalah guru yang paling jujur. Ia datang tanpa diminta, tapi ia mengajarkan sesuatu yang tidak pernah kita pelajari ketika hidup berjalan mulus. Ia mengingatkan kita bahwa waktu adalah amanah dan kelalaian adalah racun yang perlahan membunuh hati. Dan ketika seseorang baru sadar setelah pintu kesempatan hampir tertutup, ia akhirnya memahami betapa besar nikmat hidayah yang pernah ia abaikan. Namun yang terpenting bukanlah bagaimana masa lalu kita, melainkan bagaimana kita menutup akhir dari hidup kita. Mungkin kita telah jauh, mungkin kita telah keliru, mungkin kita telah tenggelam dalam dosa bertahun-tahun lamanya. Tapi Allah dengan kasih sayang yang tidak pernah berkurang, masih membuka jalan pulang. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, selama mata masih bisa meneteskan air mata taubat, selama hati masih bisa bergetar, maka belum terlambat. Dan disinilah kita memahami bahwa Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Kita yang membutuhkan ampunannya, rahmatnya, cahayanya. Kita yang membutuhkan kedekatan itu agar hidup tidak terasa kosong. Kita yang membutuhkan sujud itu agar hati tetap hidup. Kita yang membutuhkan Allah dalam segala keadaan, bahkan ketika kita terlambat menyadari nilai kedekatan itu. Narasi ini mengajarkan kita bahwa setiap manusia memiliki kembali yang berbeda-beda. Ada yang kembali dalam usia muda, ada yang kembali setelah menikah, ada yang kembali setelah kehilangan, ada yang kembali setelah berada di puncak dunia, dan ada pula yang kembali ketika tubuh sudah lemah, ketika dosa terasa menyesakkan, dan ketika tangis tidak bisa ditahan. Tapi Allah tidak pernah menolak siapapun. Yang terlambat bagi manusia belum tentu terlambat bagi Allah. Dan jika hari ini kita masih diberi kesempatan mendengar nasihat, masih diberi kesempatan membaca ayat, masih diberi kesempatan menatap langit, maka kita belum terlambat. Ketukan itu berarti Allah masih sayang. Kesempatan itu berarti Allah masih membuka pintu. Rasa gelisah itu adalah tanda bahwa Allah tidak ingin kita binasa dalam kelalaian. Ia ingin kita kembali sebelum semuanya benar-benar terlambat. Maka mulai hari ini, marilah kita memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Salat yang terabaikan, mari kita tegakkan kembali. Al-Quran yang berdebu, mari kita buka kembali. Hati yang keras, mari kita lembutkan dengan zikir. Kebaikan yang tertunda, mari kita lakukan sebelum ajal menjemput. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari semuanya ketika waktu sudah tidak dapat diulang. Dan ingatlah, seseorang yang kembali kepada Allah tidak akan pernah dipermalukan. Ia mungkin memiliki masa lalu yang gelap, tetapi masa depannya bisa sangat terang jika ia memilih jalan yang benar. Allah tidak mencatat siapa kita dulu, Allah mencatat siapa kita hari ini. Dan hari ini bisa menjadi hari perubahan terbesar dalam hidup kita. Jika ada satu pelajaran yang bisa kita bawa pulang dari perjalanan ini, itu adalah jangan menunda taubat, jangan menunda kebaikan, jangan menunda kedekatan dengan Allah, karena setan hanya butuh satu kata untuk menghancurkan hidup manusia, nanti. Dan manusia yang berkata nanti bisa jadi tidak akan pernah sampai pada kesempatan itu. Maka mari kita kembali kepada Allah sekarang. Bukan besok, bukan ketika tua. Bukan ketika semuanya runtuh. Kembalilah ketika pintunya masih terbuka.
Kembalilah ketika hati masih bisa mendengar. Kembalilah ketika Allah masih memberi kesempatan. Karena hidup ini singkat dan kematian tidak pernah memberi pemberitahuan. Semoga perjalanan panjang ini menjadi cermin bagi kita untuk melihat diri sendiri. Semoga Allah lembutkan hati kita sebelum terlambat. Semoga Allah perbaiki jalan kita sebelum gelap. Dan semoga Allah jadikan kita hamba yang kembali dengan hati yang jujur dan penuh harap. Karena pada akhirnya, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kembali kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Sebagai doa penutup, Ya Allah, lembutkanlah hati kami sebelum Engkau mengambilnya. Bersihkanlah dosa-dosa yang menumpuk dalam hidup kami. Jangan Engkau cabut iman kami dalam keadaan lalai. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk kembali kepadamu sekarang juga. Sadarkan kami sebelum ajal menyadarkan kami. Terimalah taubat kami, lapangkan dada kami, dan dekatkan langkah kami menuju cahayamu. Jadikan kami hamba yang Engkau cintai, bukan hamba yang Engkau biarkan tersesat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Langit Jiwa, jika narasi ini menyentuh hati dan membuatmu ingin lebih dekat kepada Allah, dukung terus channel ini agar semakin banyak hati yang tersentuh. Silakan subscribe agar tidak tertinggal narasi-narasi muhasabah berikutnya. Like sebagai bentuk dukungan untuk konten Islami, share kepada orang-orang terdekat yang kamu cintai. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Semoga setiap klikmu menjadi amal jariah yang mengalir hingga hari akhir. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.